Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, kurang lebih pemain Persib yang tersedia saat ini adalah 19 orang, sudah plus dengan pemain anyar yang baru diresmikan, yaitu Sadil Ramdhani. Nah, kurang lebih juga 13 pemain Persib sudah resmi tidak bisa memperkuat Maung Bandung lagi musim depan karena ya sudah macam-macam alasannya, diputus kontrak, ada yang memang kontraknya habis, ada juga yang memang ya mundur gitu ya, karena ya tidak tercapai kesepakatan antara Persib Bandung dan juga pemain tersebut. Nah, ini juga beberapa pemain ini bukan hanya Persib Bandung saja yang mengalami eksodus, karena Persib Bandung satu-satunya mungkin saat ini tim yang mengganti seluruh pemain asingnya, teman-teman. Jadi 8 pemain asing Persib Bandung musim kemarin itu seluruhnya dicopot. Jadi ya memang tidak tersisa gitu ya, bahkan belum ada yang baru lagi nih pengumumannya. Nah, ini juga terjadi di tim-tim yang lain, walaupun tidak seluruh pemain asingnya mereka lepas, tapi setidaknya dari jumlah pun ada yang melebihi dari Persib Bandung, teman-teman. Ada yang lebih dari 13 pemain sudah resmi berpisah dengan klubnya masing-masing. Nah, kita coba berkaca dari beberapa klub yang memang ada atau terkait Persib Bandung gitu ya, karena mau tidak mau musim depan ini akan terasa sangat berat. Di awal musim saja atau saat ini saja beberapa klub sudah menargetkan juara dan juara untuk musim depan. Jadi bukan hanya Persib saja yang menargetkan trofi ketiga gitu ya di era Bojan Hodak, tapi ya beberapa tim seperti ada Dewa United, ada Persija, lalu ada Persebaya juga target juara, lalu juga yang terakhir Malut United. Nah, Malut United ini memang agak sedikit khusus untuk lebih banyak kaitannya dengan Persib Bandung, karena mau tidak mau eksodus beberapa pemain Persib Bandung katanya dikabarkan merapat ke Malut United. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ya akhir-akhir ini atau 2 hari kemarin tersiar kabar bahwa pelatih kepalanya atau head coachnya, Coach Imran gitu ya, ini katanya memang akan mengundurkan diri, padahal baru diperpanjang gitu setelah kemarin kompetisi selesai, memperpanjang kontrak. Ternyata kemarin berniat membatalkan kontrak dan mundur dari Malut United. Nah, sebenarnya ada apa? Banyak yang prediksi mengatakan ini kayaknya tidak harmonis nih situasi di internal Malut United, karena Coach Imran mungkin punya pandangan komposisi pemain musim depan begini, gaya bermainnya begini, tapi ya pemain-pemain yang dibutuhkan bukan seleranya atau bukan sesuai kebutuhannya. Jadi siapa yang mendatangkan pemain-pemain Persib Bandung kalau memang jadi gitu ya kesananya. Nah, ini memang ada dua pendapat, teman-teman. Persib Bandung pun pernah mengalami hal seperti itu dan hasilnya memang ya tidak baik gitu ya. Beberapa tahun silam lah, udah cukup lama. Nah, namun untuk yang saat ini ya sudah tidak terjadilah hal-hal begitu, karena sudah ya guyup gitu ya di dalam internalnya, walaupun ya kadang adalah pemain-pemain yang dimau, yang ini yang coba dikomunikasikan dengan pelatih kepala, tapi semuanya insya Allah berakhir baik kalau di Persib Bandung. Nah, kalau untuk di klub lain, contoh ya itu Malut United, jika memang benar gitu ya ruang gantinya kan akan panas nih ya, makanya ini juga pernah dikatakan oleh Kang Aditya bahwa Persib nggak bisa gitu ngerekrut pemain apa yang diinginkan oleh Bobotoh. Jadi Bobotoh mau si A gitu ya, lalu yang si ini pihak ini mau si B, ya nggak bisa kalau Bojan tidak sesuai dengan gaya bermainnya atau tidak masuk dalam skema permainannya, ya nggak bisa gitu. Walaupun pemain itu bagus, walaupun pemain itu mahal, nggak akan bisa masuk skema musim depan, teman-teman. Nah, inilah yang mungkin sedang rame gitu ya, Malut United akan ditinggalkan pelatih kepalanya kalau memang tidak ada
tidak ada keharmonisan di dalam internalnya. Mudah-mudahan kita doakan kalau Persib Bandung mah baik-baik saja gitu ya. Amin amin. Nah, ini juga ada satu kabar yang bisa dibilang kabar baik teman-teman gitu ya, bahwa ya Persib Bandung akan mengumumkan seluruh punggawanya sisanya ini di akhir bulan ini atau sebelum tanggal 27 lah, katanya sih tanggal sebelum latihan perdana kan tanggal 30 ya, sebelum tanggal 27 otomatis hampir semua punggawa Persib Bandung, baik itu pemain baru ataupun pemain yang tetap sama gitu, yang tetap ada di Persib, itu sudah harus ada di Bandung tanggal 27 Juni gitu ya, atau sebelum itu mau akan ada launching di tanggal berapanya. Nah, ini kita tunggu semuanya teman-teman, nanti ada informasi lebih lanjut. Dan ini juga yang lebih membikin dak-dikduk adalah sebelum kan kita nunggu ini tuh waktunya kan udah hampir setengah bulan lagi lah ya menuju latihan perdana, sedangkan kita tahu Piala Presiden mulai tanggal 6 Juli. Nah, persiapannya bagaimana? Nah, ini yang memang sempat dikhawatirkan juga, bahkan sekelas Kang Aditya saja sebagai Deputi CEO PT PBB yang mana membawahi langsung ya Persib Bandung gitu ya, dari mulai transfer, kontrak dan lain sebagainya, semuanya ada di bawah ya Deputi CEO yaitu Kang Aditya. Nah, Kang Aditya sendiri mengatakan bahwa target kita di Piala Presiden bukan untuk juara katanya, jadi kita tidak menargetkan apa-apa di Piala Presiden nanti, hanya untuk ngetes kekompakan tim, karena kita fokusnya adalah untuk menyatukan chemistry katanya, chemistry dan juga biar semuanya adaptasi di sepak bola Kota Bandung, bukan hanya langsung ngejar prestasi, tapi kan lumayan gitu ya, hadiah juara pertamanya 5,5 M gitu, lebih besar daripada Liga 1 kemarin yang hanya 3,5 M. Nah, ini yang ya mau nggak mau agak sedikit kalau pernyataan yang kemarin gitu ya agak sedikit hariwang sih, tapi ya nggak terlalu gimana, kita punya pendapat berbeda tapi teman-teman ya, jadi ya itu mah diserahkan masing-masing. Namun ya dari pernyataan itu kita bisa lihat bahwa ya memang Coach Bojan Hodak sendiri sudah mengatakan Bobotoh diharap bersabar menunggu adaptasi pemain-pemain yang baru ini, karena ya insya Allah lah musim depan kita punya tim yang lebih kuat dan punya karakter yang kuat juga. Tapi awal-awalnya wayahna lah gitu ya, kita harus sabar nunggu pemain beradaptasi. Teman-teman, sekali lagi target Persib di Piala Presiden bukan untuk juara, namun untuk menyatukan chemistry saja. Jadi artinya ya sudah, jangan ada hujatan, jangan ada hal-hal yang negatif untuk mengkritisi penampilan nantinya. Minimal kita tahu dulu sajalah pemain siapa saja yang bergabung, setelah itu baru bisa kita bikin satu imajinasi ke depannya bagaimana tentang skuad Persib Bandung ini gitu ya teman-teman. Kita baca beberapa pertanyaan mungkin biar nggak kebanyakan juga, tapi aduh punten teman-teman, ini teh saya agak sedikit kurang enak badan gitu ya. Jadi Bandung mungkin lagi musim dingin atau musim hatur nuhun gitu. Jadi rada begini, dan ya biar lebih anget aja badannya, atau ya begini sudah cocok. Mungkin nanti akan ada pemain yang Wilujeng Sumping entah hari ini atau sore atau malam nanti dengan berbusana yang serba misterius gitu ya. Nah, atau sama dengan saya busananya. Nah, nanti kita lihat teman-teman siapa yang akan Wilujeng Sumping. Insya Allah lah mungkin hari ini gitu ya, di antosan ya. Kita baca beberapa pertanyaan sambil nungguin Wilujeng Sumping, teman-teman. Yang pertama, Kang Adit akan masuk jajaran PT LIB juga, Kang, kayak Pak Teddy.
Oh enggak tuh ya, jadi kan ada masing-masing hanya satu perwakilan saja. Tim yang juara setiap tahunnya itu akan masuk ke jajaran ya PT LIB gitu ya. Nah, kan Pak Teddy masih bagian dari PT PBB, jadi yang mewakili Persib Bandung, sehingga ya Kak Aditya masih menjadi deputi CEO PT PBB, sehingga ya masih ngurusin Persib gitu teman-teman. Jadi ya nggak bisa dua orang, hanya satu saja. Lalu yang kedua, Stadion GBLA jadi dirombak tuh Kang. Pas main Liga 1 Persib main di mana? Insya Allah masih di GBLA ya. Jadi sekarang kan sedang dikebut tuh untuk rumputnya gitu ya. Sehingga ya nanti ketika pertengahan bulan Agustus sudah bisa oke lah, karena kan 3 bulan, kurang lebih 3 bulan untuk perawatan rumput, sehingga numbuh rata dan ya sesuai standar lah, itu kurang lebih 3 bulan gitu ya. Jadi insya Allah pas awal-awal Liga 1 sudah bisa dipergunakan. Kalaupun masih belum ya mungkin diisi Jalak Harupat beberapa laga saja, tapi insya Allah lah sudah ketika main Liga 1 ya kita sudah langsung di GBLA. Lalu pertanyaan selanjutnya, Kang, punten PT LIB masih batasi belanja pemain atau tidak? Sepertinya masih gitu ya, masih ada pembatasan, dan supporter pun masih dibatasi. Jadi musim depan sepertinya supporter masih belum bisa ikut tandang gitu ya, belum bisa away. Jadi ya belanja pemain masih dibatasi, supporter tamu juga masih dibatasi, sehingga ya harus lebih dari kitanya bisa ngontrol lah. Apalagi ya Persib Bandung dibawa-bawa, bukan tragedi Kanjuruhan gitu ya. Yang Kanjuruhan sudah jelas lah kita makanya dilarang away, tapi sekarang ditambahin lagi gara-gara kemarin katanya ada pitch invasion di Persib Bandung, beberapa kerusuhan di tim lain juga di luar stadion. Itulah yang dijadikan ya musim depan masih belum kondusif katanya, sehingga masih dilarang supporter tamu. Nah ini ya mudah-mudahan ada perubahan, tapi sejauh ini Pak Eto gitu ya, Pak Erick Thohir yang sudah mengatakan berat untuk ada supporter tim tamu musim depan, dan ya kita ikutin aja lah regulasinya bagaimana untuk keamanan dan kenyamanan kita semua gitu teman-teman. Mungkin informasi yang bisa saya bahas di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Hatur nuhun, dan punten ya, saya masih agak sedikit bindeng ya jadi nggak bisa baca pertanyaan yang banyak-banyak atau salam sapanya, tapi insya Allah lah nanti sore kita cicil sapa-sapanya gitu. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.